Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmuri. Di sini saya akan melakukan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman merdeka mengajar. Baik, pada topik 1 Merdeka Mengajar, kita akan membahas tentang pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak guru yang hebat, pada Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir atau yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Masih pada modul 1, apa peran saya sebagai guru? Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Lalu, saya ingin menjadi guru seperti apa? Tentunya guru yang selalu menginspirasi dan menjadi teladan bagi murid, serta memberikan pengaruh baik bagi murid di masa depannya. Bapak Ibu guru yang hebat, pada modul 2 mendidik dan mengajar terdapat 3 materi. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin seorang pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Jadi peran pendidik menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pendidikan 1 abad. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara perdamaian dunia dalam pembelajaran. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Agar menjadi manusia yang merdeka, manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pada modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dapat disimpulkan yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Yang kedua, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Yang ketiga, guru tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Yang terakhir, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Pada modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Sebagai pendidik di sekolah, ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid.
Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memiliki serta merasakan dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Bapak dan Ibu guru yang hebat, pada modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Materi yang pertama yaitu selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pada materi ini mengajak kita bagaimana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Materi yang kedua adalah sistem Among. Ki Hajar Dewantara melaksanakan pendidikan budi pekerti dengan cara Tutwuri Handayani yang dikenal dengan sistem Among. Artinya, peserta didik harus mampu membangun skill agar berdaya guna. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa peserta didik harus mampu mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang seimbang. Masih pada modul kelima, yaitu membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekadar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi guru. Dalam modul ini terdapat 3 sentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, itulah Bapak Ibu guru modul yang saya pelajari dalam Merdeka Belajar. Menurut Bapak Ibu, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah apa ya? Silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.